Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 8. Kita masuk bab 3, panggilan dan perutusan murid Yesus. Dan pada hari ini kita akan belajar subtema yang kedua, cara hidup murid Yesus. Sebagai indikatornya, satu, menyebutkan cara hidup murid Yesus. Yang pertama, berdasarkan kitab suci. Dua, menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. Tiga, membandingkan kehidupan jemaat perdana dan kehidupan jemaat atau gereja saat ini. Baik, sebagai bahan kajian pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama. Yang pertama, hidup dalam persekutuan sebagai kebutuhan manusia. Dua, hal-hal yang dibutuhkan dalam persekutuan. Tiga, cara hidup jemaat perdana. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa pemersatu umat manusia, Engkau mengumpulkan kami dari segala bangsa menjadi suatu keluarga besar. Gerejamu yang kudus dalam ikatan persaudaraan sejati. Bimbinglah kami ya Bapa, agar pada hari ini kami dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masuk ke bahan kajian yang pertama, yaitu menggali pengalaman hidup dalam persekutuan. Jadi kalian bisa lihat buku siswa halaman 40-43. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang memiliki kebutuhan dasar, yakni menjalin relasi dengan sesama. Mereka memiliki kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok atau komunitas. Demikian halnya dengan para murid Yesus. Mereka membentuk persekutuan umat beriman yang disebut gereja atau gereja perdana. Sekarang silakan melaporkan hasil tugas pengamatan minggu lalu dalam bentuk tulisan. Ya. 2. Ceritakanlah pengalaman kalian sendiri, keikutsertaanmu dalam kehidupan menggereja sehingga semakin memperkaya pengetahuan dan pengalaman kalian mengenai cara hidup dalam persekutuan beriman. Bahan kajian yang kedua, mendalami cara hidup persekutuan dalam kitab suci. Kita simak bersama dan baca perikop kitab suci berikut ini. Jadi ada dua teks kitab suci yang akan kita belajar bersama pada hari ini. Satu yaitu
diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah dipercaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah Injil Tuhan. Sekarang tugasnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana cara hidup yang dikembangkan dalam persekutuan jemaat perdana tersebut? 2. Hal-hal apa saja yang kamu ketemukan dalam kitab suci tetap belum tampak dalam kehidupan umat di lingkungan, stasi atau komunitas basis seperti yang sudah kamu amati. Dan sebagai bahan rangkuman untuk dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka hidup manusia selalu dalam kebersamaan dengan orang lain, atau persekutuan merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Jadi dalam persekutuan, setiap orang dapat saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mengembangkan kepribadiannya. Hidup persekutuan akan bertahan dan berkembang dengan baik kalau setiap anggotanya saling menghargai, peduli satu sama lain, adanya sikap rela berkorban, dan saling mengasihi. Dalam kitab suci, gambaran hidup persekutuan orang-orang beriman dapat kita refleksikan dari kehidupan jemaat perdana
sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Jadi dalam kehidupan persekutuan mereka tampak beberapa hal berikut. Pertama, bahwa Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang berkekurangan. 2. Setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang merasa lebih rendah. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Ketiga, adanya kepemimpin yang mampu melayani dan mampu memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Ciri hidup seperti yang nampak dalam kehidupan jemaat perdana tersebut dapat menjadi contoh dan model bagi persekutuan-persekutuan yang ada pada masa sekarang, sehingga persekutuan atau kelompok tersebut dapat berkembang, berdaya guna bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitarnya. Sebagai bahan refleksi, mari kita bersama-sama hening sejenak. Duduk dengan tenang, pejamkan mata. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah belajar banyak mengenai cara hidup jemaat perdana. Kita juga sudah mengetahui cara hidup jemaat di lingkungan di mana kita tinggal. Marilah kita berdoa bagi mereka, agar hidup jemaat di lingkungan kita tinggal dapat berkembang menyerupai cara hidup jemaat perdana tersebut.